Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 22 hingga tanggal 28 Agustus 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenaan dengan suasana hati kamu ya. Dianggap ini sebagai fun reading, dan juga perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan lewat bacaan ini juga bisa vice versa, bisa kebalik bila sama sekali tidak cocok dengan kamu, atau ada untuk beberapa yang gak cocok, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, atau bahkan pasangan kamu sendiri bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu. Wow, ini lengket nih. Ya, saya cuma ngambil satu aja ya, karena tadi saya cuma ini ya, saya nggak tahu nih kenapa bisa lengket begini. Oke, ada King of Pentacles, ada Nine of Pentacles, ada Empress, Page of Swords, Queen of Pentacles, Emperor, ada Page of Cups, dan juga ada Five of Cups ya. Saya lihat beberapa di antara kamu di minggu ini ya akan dealing dengan situasi yang membuat kamu kecewa. Ada bentuk komunikasi dengan orang terdekat kamu yang membuat kamu kesal ya, kepikiran terus ke situ ya, ngerasa dirugikan, dikecewakan, enggak diperhatikan atau diabaikan, semacam gitu tuh di sini ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah pengusaha ya, leader di tempat pekerjaan ya. Kamu memiliki kemampuan untuk memanage keuangan, memiliki kemampuan untuk memiliki bisnis sampingan ya, bekerja keras ya, juga mampu ini membagi-bagi dana untuk kebutuhan hidup, juga untuk enjoy life gitu ya. Ya, kalaupun gaji cukup-cukup bukan berarti tidak boleh menyenangkan diri gitu ya kan. Ada karena kemampuan untuk memanage keuangan di sini, walaupun gaji misalnya UMR gitu ya, tapi ada beberapa di antara kamu saya lihat di sini mampu menyisihkan uang ini khusus untuk jalan-jalan gitu ya. Ya, saya lihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang profesional di dalam bekerja ini. Ya, ada yang sosok leader di sini atau pemilik usaha ya, stabil dalam hal finansial, ada kesuksesan ya. Dan saya lihat beberapa di antara kamu bisa jadi ya, kamu yang dealing dengan energi ini, sosok pebisnis ini bisa jadi atasan kamu gitu ya. Ya, dan ini sedang memantau kamu, sepertinya melihat kualitas kamu, perkembangan kamu di lingkungan pekerjaan. Ya, ada beberapa di antara kamu saya lihat adalah sosok yang career oriented atau business oriented. Ya, kamu nggak pengen nih kondisi keuangan kamu atau pekerjaan kamu begini mulu, kerja sama orang mulu ya. Pengen menjadi pemilik usaha, pengen menjadi investor. Ya, kalau bisa nanti kita jadi investor ya kan, terima bunga tiap bulan, nggak harus kerja sama orang lain lagi, nggak harus banting tulang lagi sama orang. Pengen memiliki kedudukan yang nyaman itu suatu saat. Ada beberapa di antara kamu udah memiliki posisi itu sekarang gitu ya. Jadi ya, tugas dan tanggung jawab kamu adalah untuk memantau perkembangan usaha kamu, bawahan-bawahan kamu, bagaimana kinerja mereka. Dan sepertinya ya, bisa jadi ya ada hal-hal yang membuat kamu kecewa dari pantauan tadi ya. Ya, dari hasil kerja ya, dari penghasilan, income, atau dari kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan kamu yang membuat kamu kecewa. Ya, ada beberapa di antara kamu nih yang pengen banget ya
naik jabatan. Ya, harapannya adalah memiliki posisi yang ini nih, yang stabil gitu ya. Tadinya tadinya sebagai honorer aja gitu ya, pengen lah diangkat jadi PNS ya kan. Tadinya cuma bawahan, pengen lah jadi atasan gitu ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu memiliki figur keayahan ini, ada figur kebapaan dan juga keibuan di sini ya. Ya, menjadi sosok supporter atau pelindung terhadap anggota keluarga kamu. Ya, kalau segala sesuatu atau perjalanan bisnis atau karir kamu jalankan sesuai dengan struktur kerja ya. Ada semacam The Emperor ini dealing dengan komitmen, konsistensi, disiplin. Juga ada ibaratnya plan gitu ya. Dia tahu setiap peningkatan karir itu kan ada step-stepnya gitu ya. Jadi kalau ada di sini konsistensi, disiplin, ada passion gitu ya, juga kreativitas, melibatkan kreativitas ya, akan memperoleh impian itu tadi. Dan tapi kreativitas juga nggak cukup, harus ada berpikir logis juga gitu ya. Ya, misalnya nih kamu pengen naik jabatan, kayak nggak cukup cuma melobi-lobi atasan atau ngedeket-deketin atasan, pandai nih ya, memiliki trik yang kreatif untuk cari perhatian, nggak cukup ya kan. Harus atas dasar kemampuan secara skill juga, memang ada kualitas yang bagus juga yang kamu promosikan dari dalam diri kamu gitu. Jadi perlu berpikir realistis juga di sini nih gitu ya. Oke, jangan terlalu sensitif. Beberapa di antara kamu saya ngelihat di minggu ini situasi emosionalnya itu no boundaries gitu. Ibarat gak ada batasannya gitu. Ya. Ketika kamu memiliki ambisi gitu, ini ambisinya itu gak terbatas gitu. Ya, kalau orang ambisinya gak terbatas, ini bisa jadi semberawut gitu ya. Ya, ibarat juga kalau kamu seorang pebisnis nih, ya target kamu di bulan ini apa? Itu semuanya kan harus dibagi-bagi gitu. Jadi harus jelas, clear dia, diorganize gitu. Nah, kalau nggak ada kejelasan di sana, ini bisa berantakan. Ya, no boundaries tadi ya, bisa berantakan. Jadi harus memang dibagi-bagi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau mau naik jabatan kan kita harus step by step gitu ya. Itu cara berpikir yang logis. Ya. Dan kalau kita mau jadi penyanyi misalnya gitu ya kan, ya udah fokus latihan vokal gitu ya kan. Ya, fokus nih untuk mencari inspirasi gimana supaya bisa nge-create lagu sendiri gitu ya. Jadi bergerak di dunia tarik suara gitu, jangan lari-lari ke yang lain, misalnya ke menulis lah gitu ya, atau menjadi host gitu ya. Jadinya kan nggak konsentrasi, jadi melebar dia kemana-mana gitu ya. Sama seperti kalau kita mau membuat penelitian gitu ya, itu kan harus ada skopnya gitu. Nah, batasan-batasan ini gitu, jadi ada fokus di sana. Kalau nggak ada skopnya, ini bisa melebar kemana-mana, alhasil jadi mengambang gitu ya. Ini bisa membuat kita jadi kecewa sendiri nanti terhadap hasilnya gitu. Ya, selain bakalan lama selesainya, ya kan, otomatis tujuan kita itu bisa nggak kesampaian, ya kan?
Kalau skop skripsi kita itu melebar kemana-mana kan, ini makin banyak yang dibahas, ya kan, nggak tamat-tamat deh gitu. Ya sama halnya kalau kamu pengen terkenal di dunia tarik suara, kamu pengen terkenal di dunia musik, ya fokus di situ, jangan lari ke sana ke sini gitu. Lari ke sana ke sini dia jadi terbagi-bagi gitu ya kan. Ya. Oke, ada The Empress, Page of Cups, dan juga Five of Cups. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya akan mendapatkan berita, pesan, ataupun situasi yang membuat kamu nggak puas, kecewa di minggu ini gitu. Nah, ini bukan melibatkan konsentrasi atau fokus tadi nih di sini. Kamu kehilangan kontrol atas tujuan kamu apa, kamu mau jadi apa, ya apa yang pengen kamu capai, gimana caranya gitu. Jadi kalau kita mau ini ya, contoh menyelesaikan suatu proyek seperti skripsi, kita kan harus punya skop di sana ya kan, semuanya itu sudah terencana gitu. Jadi harus dimulai dari abstrak dulu kan gitu ya, bab 1 gitu dulu, nah dicek lagi bab 2, jadi dia perlahan-perlahan ya, dan dia dengan ini ya, secara otomatis kalau sudah memiliki batasan tadi, jadi dia tujuannya jelas ya. Sama sepertinya seorang pengusaha gitu, kamu pengen menjadi pebisnis gitu, tapi kamu misalnya bisnisnya banyak banget gitu ya, jualan Tupperware lah, terus jualan baju, sebenarnya fokusmu kemana nih gitu. Jadi di dalam rumah itu bisa macam-macam, ada Tupperware, ada baju, ada rokok gitu ya kan, ya sembraut jadinya gitu ya. Jadi ini yang ngeganggu sebenarnya energi keberuntungan kamu di minggu ini ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya, untuk setiap kartu Virgo di sini ya. Yep, ada Two of Wands, ada the Star, ada the Hermit, ada the Wheel, ada the Strain, Four of Wands, Ten of Wands, dan juga the Magician. Ada situasi yang membuat kondisi emosional kamu dilema, ada kebimbangan, kebingungan. Di minggu ini saya juga ngelihat Virgo ini mudah bingung nih, easily confused gitu ya, kurang konsentrasi ya. Mungkin kamu pengennya jalan-jalan gitu ya, pengennya pada senang-senang gitu ya, tapi mau nggak mau tugas pekerjaan harus diselesaikan gitu, tapi pikirannya udah pengen jalan-jalan gitu. Itu yang membuat kamu jadi nggak konsentrasi ya. Alhasil ini bisa mempengaruhi kinerja kamu ya, mengecewakan orang lain atau diri sendiri. Kalau mengecewakan orang lain kan otomatis kamu akan mendapatkan dampaknya, jadi kecewa juga gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini ya udah pengen punya rumah sendiri, pengen relokasi, ya pengen menikah. Ada juga di sini yang pengen menikah, ya pengen punya usaha sendiri, posisi jabatan yang jelas ya, yang tetap stabil, nyaman gitu ya. Tapi ada hal-hal yang mengguncang gitu ya. Ini semacam tantangan nih gitu. Kalau saya ngelihat ini tantangannya itu di dalam diri kamu sendiri ya.
Ada hal-hal yang membuat kamu nggak fokus di dalam bekerja, di dalam menyelesaikan suatu tugas, di dalam mewujudkan impian kamu. Ya. Ya, untuk debat sama dedeknya ada Five of Wands, ada konflik ya. Bisa jadi karena ada konflik yang kamu alami antara kamu dengan pasangan atau orang terdekat kamu, jadi ini mempengaruhi fokus kamu gitu ya. Ya, bisa jadi konflik ini nih yang membuat kamu kecewa gitu ya. Bisa jadi konflik kekecewaan ini muncul karena hasil kinerja yang dilakukan oleh bawaan kamu ya kurang memuaskan. Ya, tidak memenuhi target. Itu yang membuat kamu kecewa di minggu ini ya. Ada Ace of Wands, juga ada di sini Queen of Cups. Yap, situasi apapun yang membuat kita kecewa gitu ya. Ya, anggaplah ini sebagai tantangan, sebagai momen ya, sebagai sinyal ya, sinyal bagi kamu untuk menenangkan diri sejenak ya, bertanya pada diri sendiri ya, mengevaluasi perjalanan karir kamu ya, apa kira-kira yang perlu diperbaiki, apakah di dalam cara kamu di dalam menangani tugas pekerjaan atau menangani mengkoordinasi atau mengarahkan bawahan kamu mungkin perlu diperubahi ya. Ada hal-hal mungkin yang perlu kamu harus perbaiki ya. Setiap orang pasti belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Kalau tidak ada kesalahan, kita nggak tahu sesuatu hal itu baik apa enggak sama kita kan gitu. Nah, kalau nggak baik berarti ya salah, nggak cocok sama kita dan perlu harus diperbaiki. Ya, komitmen kamu di sini sedang diuji nih untuk menyambut kebahagiaan itu ya, untuk memperoleh posisi nyaman tadi, baik ini menikah, baik ini memperoleh jabatan, menjadi pengusaha, menjadi seseorang yang memiliki pekerjaan yang jelas ya, usaha, kinerja, iman kamu di sini sedang diuji ya. Kalau kamu melakukan segala sesuatunya terencana, terstruktur, disiplin, komitmen, teguh gitu ya. Ya, kalaupun ada kerikil-kerikilnya ya, tantangannya, selama kamu maju terus maka kamu akan memperoleh ini nanti gitu ya. Cuman kalau kamu larut di dalam kekecewaan, sedih, aduh beban semua aku yang nanggung, aku yang pikul apa-apa aku gitu ya kan, kamu lebih mengeluh ke sini ya, ini nggak akan terjadi gitu. Kebahagiaan ini tidak akan kamu sambut, tidak akan menyambut kamu. Maaf, maksud saya seperti ini. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.